Tapi kan untuk memaafkan, untuk ikhlas itu kayak sebuah hal rumit yang disederhanakan gitu. Nggak gampang untuk ikhlas, nggak gampang untuk memaafkan. Padahal kalau kita maafin, simpel banget gitu. Apa amalan yang dianggap bisa masuk kita ke surga? Emang bener ya sebenarnya. Semakin simpel amalan itu sebenarnya itu yang paling susah untuk ngelakuinnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga Allah selalu jaga Ustadz Zulkarnain. Amin, amin. Kali ini ada Cing Abdel. Masya Allah. Kayaknya udah ada unek-unek tersendiri nih, Cing ya. Banyak. Waduh. Banyak. Pas banget nih pengen ditanyain ke Ustadz Zul nih. Iya. Silakan mungkin Cing. Langsung nih. Langsung lah. Lu pada nggak sabar kan? Ustadz, ini lebih ke personal sih sebenarnya. Di usia-usia sekarang tuh banyak kekhawatiran gitu. Waktu masih muda dengar ayat Rijalu Qawwamuna 'alan nisa, itu perasaan jadi laki-laki. Bangga lah lo, gue laki, lo perempuan, lo harus nurut gitu. Gue laki, lo perempuan, lo harus ikutin apa kata gue gitu. Tapi begitu kesini-sini dapat pemahaman yang banyak dari berbagai sisi gitu. Kalau lo laki-laki, kalau lo mau jadi imam, jadi pemimpin, bukan cuma sekedar diturutin, tapi lo harus bikin orang yang lo pimpin itu nyaman. Fasilitasnya lo penuhi, kebutuhannya lo penuhi juga. Baru lo bisa diturutin kalau jadi laki-laki yang kayak gitu. Bukan sekedar pengen diturutin, tapi lo harus mengayomi siapapun yang lo pimpin, termasuk istri sama anak ya kalau ini ya. Iya. Nah di usia-usia sekarang tuh kayak gitu tuh nancep banget tuh Ustaz. Sering ngerasa gimana ya, gue udah bener belum jadi laki ya, gue udah bener belum jadi pemimpin buat istri sama anak-anak keperluan perempuan juga tuh gitu. Udah bisa belum memenuhi kebutuhan yang sekarang. Dia bahagia gak sih sama pola yang gue terapin sebagai suami atau pola yang gue terapin sebagai bapak gitu. Mungkin happy di ini, tapi dalam hati kan kita nggak tahu. Nah ketakutan itu muncul terus, terutama di usia-usia segini. Itu gimana Ustaz? Wah mantap nih, deep talk nih kayaknya nih ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini Masya Allah ya, pikiran masa depan ini. Waduh. Ya. Nah itu memang cakep sekali ya. Dan itu menggambarkan hati seseorang. Jadi seorang itu kan kalau dia tidak berpikir sekarang saja, masa depannya itu selalu ada hal-hal yang dia lakukan. Misalnya kewajiban sholat bagus dilaksanakan, haji dia sudah tunaikan, sebab dia tahu ini kewajiban sangat besar untuk masa depan. Nah, termasuk untuk keluarga. Memang kalau kita baca ayat yang disebut tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, kan diterangkan sebabnya, bima faddala ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi kaum lelaki itu adalah pemimpin di atas pemimpin yang menegakkan, yang mengayomi para perempuan. Karena sebagian mereka itu punya kelebihan terhadap sebagian yang lainnya, dan karena mereka menginfakkan sebagian hartanya. Ya, jadi memang ada kewajiban nafkah ya. Karena itu di satu bab kewajiban di fikih muasyarah, di fikih pernikahan, ada namanya kewajiban nafkah. Dan kewajiban nafkah itu ada 3 sebab. Salah satu sebabnya adalah karena ada hubungan pernikahan. Ya, jadi karena memang ada hubungan pernikahan ya, jadi kita wajib untuk memberikan nafkah. Ya. Dan disitulah kenapa laki-laki disebut qawwamun, mereka lebih memimpin. Ya, dan itu Masya Allah ya, memang ketika kita memberikan memimpin itu bukan terkait dengan masalah nafkah saja, tapi juga bagaimana mendidik keluarga supaya keluarga ini menjadi keluarga yang terbaik, yang ujungnya adalah seperti perintah Allah kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi bukan cuman diri kita saja, tapi keluarga juga. Bagaimana kita jaga mereka supaya terhindar dari segala sebab yang bisa mengantar mereka kepada bahaya yang besar ini, naudzubillah,
Semoga Allah menjaga kita semua, melindungi kita dan keluarga kita dari api neraka. Amin, amin. Ya. Jadi itu kan ada sebab-sebabnya. Nah, makanya Ali bin Abi Thalib itu simpel beliau kasih solusi. Nah, kata beliau ketika membaca ayat ini, kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhumul khair." Ajarilah kebaikan kepada keluargamu. Yeah. So, kalau dia punya ilmu, dia tahu, maka pasti perilakunya juga menuju kepada kebaikan. Jadi prinsipnya dia mudah, Masya Allah, tapi memberi kalimat ringkas yang itu adalah kunci kesuksesan seorang di dunia dan di akhirat, sebab yang menghindarkan dia dari kemurkaan Allah dan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya nafkah lahir ya, misalnya kayak uang gitu kan, itu bisa terukur, Ustaz. Kita bisa ukur nih, gue udah keluarin segini, harusnya mah cukup kayaknya deh. Gitu. Itu bisa kita ukur. Cuman kan nafkah batin kan bukan sekedar suami istri, bapak ke anak juga nafkah batinnya harus ada rasa sayang, rasa perhatian yang nggak bisa keukur, yang kita tuh nggak tahu sebenarnya nih udah cukup belum sih nafkah ini sebagai laki-laki gitu. Misalnya juga takut nanti meninggal, cukup gak sih warisan, itu bisa kita ukur. Uang gua ada segini, kayaknya cukup kan deh kalau buat dia sekolah sampai kelar nih. Kalau gua mati sekarang misalnya gitu. Cuman kan yang nggak keukur ini loh, yang tidak terukur gini, gimana caranya supaya kita tuh bisa ngerasa tenang, bisa ngerasa nggak kurang-kurang gitu kan. Kayak dengar kisah ada anak yang durhaka terus pengen masuk neraka, jadi bilang nanti dulu dong, gue kayak begini karena bapak gue ngasih nama gue jelek, nggak pernah ngajarin ini yang itu nggak berasa. Mungkin dia ngasih uang mungkin, cuman yang itunya nggak berasa. Nah, gimana kita sebagai orang tua, sebagai laki-laki itu supaya bisa tenang? Oh, ini lo udah bener nafkahin istri sama anak. Iya, dan bapak ini udah bener ngasih tahu ilmu-ilmu yang begini. Jangan sampai nanti taunya kita kepleset pada saat dia ngomong sesuatu yang disinyalir, ternyata kekurangan kita kurang ngasih tahu ini itu yang gitu kita nggak sadari. Wah, iya lagi. Iya, yang ngerasa wah, lo udah gue cukupin nih kan. Kasih sayang gue selalu ngomong I love you setiap hari, ngingetin sholat setiap hari gitu. Tapi nggak sadar mungkin kita sering bermuka masam pulang kantor, anaknya pengen ngomong nggak jadi, bikin sakit hati misal. Hal-hal yang kecil yang kayak gitu yang kita suka nggak sadar. Nah, itu gimana sih caranya supaya nggak kepikiran terus gitu, Ustaz? Ya sebenarnya sudah cakep ya, karena kayaknya juga sudah bagus gitu secara fitrah ya jalannya, karena sudah mengetahui bahwa dunia itu nggak cukup untuk semua yang diperlukan gitu. Jadi kita punya harta lengkap apapun, itu tidak cukup untuk sebuah kebahagiaan. Ya, kebahagiaan itu banyak faktor lainnya. Nah, karena itu memang dari hal yang sangat diperlukan oleh keluarga. Tadi saya kutip dari ucapan Ali bin Abi Thalib, itu diajari kebaikan. Kenapa? Karena memang pengajaran ini itu akan membuat hidupnya bermakna. Dia bisa melaksanakan kewajibannya. Dia tahu apa yang wajib atas dirinya. Karena kita semua hidup di dunia ada pertanggungjawaban kan. Nah, pertanggungjawaban itu ada pokok-pokok kewajiban. Itu aja kita tahu pokok kewajiban kita kepada Allah, pokok kewajiban kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pokok kewajiban kita terhadap agama kita. Nah, terus ada pokok kewajiban yang harus kita tahu supaya kita bisa bersyahadat ketika sakaratul maut. Itu kan ada kewajiban juga kan, perlu dipelajari. Nah, belum lagi di alam kubur kita ditanya oleh malaikat 3 pertanyaan. Nah, menjawab pertanyaan ini kan nggak asal-asalan jawab kan. Itu kan dibangun di atas keyakinan. Bekal yang kita terima di dunia, apa yang kita yakini, itu pula yang kita jawab di alam kubur. Nah, sama di hari kiamat. Hari kiamat juga tidak ada yang lolos dari itu, karena Allah bersumpah di dalam Al-Quran, wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malu. Demi Rabbmu Nabi Muhammad, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Rabbmu Nabi Muhammad, sungguh saya akan bertanya kepada mereka semua tentang apa yang mereka lakukan di dunia. Nah, ini kan ada pertanggungjawabannya. Jadi maksudnya inilah sudut batin sebenarnya yang diperlukan. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan secara langsung kepada keluarga kita, kita disitulah dari persiapan kita berikan pendidikan, kita arahkan kepada orang yang bisa mengajarinya. Dan hal-hal yang seperti ini kan tidak terlalu rumit, alhamdulillah. Ya sekarang mungkin di media-media banyak tontonan yang kita bisa lihat terkait dengan kewajiban-kewajiban itu bisa dipelajari. Atau kalau enggak,
dicarikan guru yang bisa mengajarinya. Itu kan cuma perlu beberapa kali pertemuan dia paham apa kewajibannya, apa yang dia laksanakan, ya kan. Kemudian setelah itu diberi sesuatu yang dia bisa rutin menjadi sebab kebahagiaannya di dalam hidup. Sebab hidup itu tanpa agama itu hampa. Ya. Nah itu semua orang merasakan. Orang yang hanya memandang pada harta saja, itu kita melihat ya. Saya sendiri belum pernah melihat ada orang yang cuman di harta saya, kemudian saya lihat dia bahagia. Itu saya belum pernah lihat. Dan juga saya belum pernah tahu ada yang kayak gitu. Pasti ada sudut agama yang harus dia pegang, itulah yang melengkapi dari kehidupannya. Ya, mungkin kira-kira seperti itu. Masya Allah, barakallah fiik Ustaz. Mungkin kalau dari Anda pribadi melihat atau mungkin menambahkan apa keresahan dari Cing Abdel kalau dari versi Anda nih Ustaz. Apa batasannya ketika seorang ayah nih menanggung dosa anak misalnya? Jangan-jangan mungkin kita udah ngasih tahu sesuatu tapi di luaran sana dia berbuat misalnya naudzubillah maksiat atau segala macam. Apakah itu Allah ukur sebagai kegagalan seorang ayah gitu terhadap anaknya? Jangan sampai begitu kita tahunya dia hari kiamat di akhirat nanti kita jadi bangkrut gitu, keambil tadi seperti yang Cing Abdul bilang bahwa kayak waktu itu aku sebenarnya pengen nanya tapi nggak tahu hukumnya, atau mungkin ayah tuh nggak sempat ngasih tahu. Ya sudahlah, aku pikir boleh kugas aja. Apakah itu juga keukur bahwa ternyata itu dosa kita Ustadz sebagai seorang orang tua? Tadi bagus pertanyaannya Cing Abdul. Ya Masya Allah, itu penting sekali ya kita memahami itu. Jadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin istara'ahu Allahu ra'iyya, thumma lam yahut bi nusfiha illa harrama 'alaihi al-jannah." Tidak ada seorang pun yang diberi oleh Allah tanggung jawab, kemudian dia tidak berlaku maksimal pada tanggung jawab itu, kecuali dia tidak cium baunya surga. Di dalam hadits Ibnu Umar di riwayat Bukhari dan Muslim juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian adalah orang yang bertanggung jawab, pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang dia lakukan. Jadi pertanggungjawaban itu ada. Nah, itulah bagian dari bekal itu tadi. Jadi kalau dia sudah tunaikan pertanggungjawabannya, anak sudah diberi pendidikan, tidak bisa kita ajar langsung, kita sudah tunjukin orang dia belajar, kita beri biaya, kita anjurkan. Nah, itu bukan kesalahan anak lagi, bukan kesalahan orang tua lagi, ya kan? Karena hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kita hanya berusaha kan. Nabi Nuh alaihi salam, anaknya mati dalam keadaan tidak beriman kepada ayahnya. Itu kan bukan tanggung jawab orang tuanya. Bahkan dua istrinya di bawah dua orang nabi yang saleh tidak beriman kepada suaminya. Ya kan? Karena itu hidayah itu dengan Allah. Nabi SAW pamannya Abu Thalib tidak masuk Islam. Padahal paman beliau gitu. Bukan gara-gara salah Rasulullah SAW gitu. Bukan karena beliau kurang bijaksana, kurang gitu. Nggak bisa dakwahin gitu misalnya. Ya namanya hidayah tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita maksimal gitu, sudah kita tunaikan kewajiban kita, artinya sudah tegak hujjah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Selebihnya kita bisa berdoa. Jadi ada hal-hal yang di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita nggak usah kita pikir, sebab itu bukan ranah kita gitu. Kecuali kalau kita masih ada kekurangan, kita galau gelisah, itu betul karena kita masih ada kekurangan. Tapi kalau kita sudah maksimal, sudah kita laksanakan kewajiban, ya kewajiban kita setelah itu ya berdoa aja kepada Allah supaya diberi hidayah, dimudahkan. Masya Allah. Nih, Darul sebagai orang tua ya pernah nggak kayak gini nih? Gimana Cing? Ada beberapa hal yang akhirnya kepikiran gitu setiap ngobrol sama orang-orang. Pada saat kita sama anak nih khususnya, kita nyuruh sholat nih pertama. Itu kayaknya pure kita pengen anak kita jadi anak yang soleh. Oh iyalah gitu. Enak sholat udah maghrib. Ya ntar misalnya gitu. Begitu suruh yang kedua, ayo sholat, pasti murni niat kita supaya dia jadi anak yang soleh-soleh. Tapi begitu dia nggak kerjain, kita suruh lagi yang ketiga tuh udah bercampur gitu. Yang bikin kita pengen nyuruh dia sholat tuh bukan karena murni kita pengen dia jadi anak soleh dan soleh, tapi sebagai orang tua lo kok nggak dengerin gitu. Iya. Niatnya udah bukan karena Allah takutnya ya. Iya lagi. Kok lo nggak ngargain gue sih? Gue orang tua. Gue udah bayarin lo ini, bayarin itu gitu. Oh berat. Apa namanya, belok lagi tuh di hati, belok lagi ininya. Niatnya udah nggak tulus lagi. Begitu dia sholat, senang perasaan karena diturutin, bukan karena senang dia anak kita sholat gitu.
hal-hal kecil kayak gitu tuh sering kepikiran gue tuh, Der. Gue juga baru kemarin. Iya, takutnya Allah ukurnya kayak kamu nyuruh tuh gara-gara agar egomu dipandang, agar kamu tuh dilihat, didengar karena sebagai orang tua, bukan karena aku. Takutnya gitu. Maksudnya kan kita kan takutnya begitu. Iya ya. Iya, masa gile gue orang tua nih. Iya. Sampai kita angkat suara kita kan, ngerasa kayak nggak nurut deh. Aduh, berat lagi. Apa ini usia gue yang membuat hal-hal kecil ini terfikirkan gitu. Kayak kalau kita sama anak kan itu kayak dibilang itu unconditional love. Ya. Cinta tuh tanpa syarat lah buat anak. Kita ngasih sesuatu yang bagus tuh murni untuk kesenangan dia. Ngasih uang buat beli baju yang bagus. Kita apaan sih yang orang dia yang pakai kok? Gitu. Ngasih sekolah yang bagus. Kita dapatnya apa? Orang dia yang pinter kok gitu. Tapi begitu ada sesuatu yang lu nurutin gue karena gue orang tua lu, gitu kayaknya udah bikin nggak, lu udah nggak fair lu jadi orang tua lu, pengen bukan untuk anak lagi tuh. Bener Ustaz, bagus nih. Dunia akhirat, ketika kita sekolahin urusan dunia, ketika kita kasih baju urusan dunia. Jadi tingkatannya ya oke lah, wajar lah, karena memang kan gue yang beliin buat lo nih gitu ya. Tapi ketika sholat kan urusannya bukan dunia lagi, akhirat ya. Wah, jaga hati Ustaz. Ya Allah. Ya memang ikhlas itu berjenjang, berderajat. Jadi bukan artinya setiap kali di masalah yang tadinya kita sudah ikhlas lalu masuk hal selain daripada masuk hal terkait dengan dunia atau terkait dengan pribadi, terus dikatakan serta-merta jadi tidak ikhlas, belum tentu. Oke. Jadi begini, kita kan tahu penduduk surga itu bertingkat-tingkat kan. Kalau di Al-Quran kan di beberapa tempat itu dibagi. Ada yang sabikin paling depan nih, ada yang ashabul yamin, golongan kanan. Ini penduduk surga juga, ada golongan kiri. Nah, jadi penduduk surga sendiri bertingkat-tingkat gitu. Bahkan di dalam Al-Quran disebut kaum muslimin sendiri itu ada 3 tingkatan. Summa awrasnal kitab alladziina istafayna min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Kemudian kami wariskan kitab ke hamba kami para rasul. Di antara umatnya ada yang menzalimi dirinya. Ini masih yang beriman ini semua nih. Ada yang menzalimi dirinya, ada yang pertengahan, dan ada yang bersegera dalam kebaikan. Yang menzalimi dirinya ini yang masih ada kewajiban masih dia tinggalin. Ada hal yang haram mungkin masih dia kerjain. Nah, ini menzalimi diri, tapi masih disebut bagian dari umat gitu, mewarisi kitab. Terus ada yang pertengahan. Pertengahan ini cakep, dia melaksanakan kewajiban, meninggalkan hal yang diharamkan, cuman kurangnya masalah sunnah-sunnah, kesempurnaan. Nah, makanya dia sedang-sedang gitu, pertengahan. Ada yang segera. Nah, yang segera ini lengkap, dia laksanakan kewajiban, sunnah-sunnahnya, bukan wajib pun dia kerjain gitu. Yang haram dia tinggalin. Makruh juga sebenarnya dia nggak berdosa kalau melaksanakan, tapi dia tinggalkan karena khawatir bisa menjatuhkan kepada hal yang diharamkan. Nah, ini derajat yang paling tinggi. Nah, sama di bab ikhlas juga seperti itu. Ada keikhlasan derajat yang paling tinggi. Seorang ikhlas banget begitu, bagus. Tidak ada sama sekali dia pandang dunia di situ. Tapi ada sudut amalan ikhlas, tapi dunia boleh ngikut. Boleh ngikut. Contoh, misalnya saya kasih contoh yang paling jelas ya. Nabi SAW dan para sahabat perang kan. Ikhlas atau tidak mereka? Ya, pasti ikhlas. Ikhlas lah, iyalah. Tapi kan di belakang perang ada ghanimah, harta rampasan perang. Aduh, iya kan? lagi. Dan di hukum Islam boleh ngambil harta rampasan. Ini kan dunia. Nah, tapi karena asalnya dia perang ikhlas, karena Allah Subhanahu Wa Taala ngambil dunia itu jadi nggak ada masalah gitu. Karena dia ngikut. Nah, sama kalau anak tadinya kita perintah sholat, ini kewajiban gua nih, perintah lo sholat. Ini harus saya ini karena diperintah Allah untuk memerintah kamu menjaga keluarga saya. Tapi belakangan karena dia ngeyel, ikut dari emosi dan seterusnya. Itu nggak ada masalah, masih tetap di koridor yang baik. Ya, karena marah juga kalau kita settingnya bagus, marah itu malah bisa menjadi ketaatan juga. Kalau marahnya karena Allah gitu. Ya, marahnya karena Allah. Aman, Cing. Iya. Meskipun mukul gitu, Ustaz. Jadi di dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Perintahlah anak-anak kalian untuk sholat di umur 7 tahun. 7 tahun sudah mulai dibiasakan perintah. Karena memang belum balik kan masih. Di umur 10 tahun kalau niatnya sholat, itu boleh kadang-kadang dipukul. Ya.
Tapi kata para ulama, pukulannya itu pukulan mendidik. Supaya dia tahu bahwa ini serius loh orang tua ini. Ini bukan main-main nih masalah sholat. Itu kan anak seperti itu. Kadang sebagian anak, kalau dia tidak merasakan misalnya kayak pukulan ringan gitu, kadang dia nggak terhardik gitu. Dia merasa ini nggak serius. Ya. Jadi di dalam pendidikan itu, kalau dikatakan nggak boleh memukul sama sekali, itu keliru ya. Karena Nabi SAW juga melakukan itu kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas suruh pergi panggil Muawiyah, dia cuma main-main doang. Terus suruh lagi sembunyi belakang pintu. Tapi diambil Ibnu Abbas, dipukul punggungnya. Nah, ini kan punggung ini kan aman kan kalau dipukul kan. Pergi Ibnu Abbas panggil Muawiyah. Itu langsung bergerak tuh. Jadi maksudnya bahwa itu ada manfaatnya. Yang salah itu kalau sedikit-sedikit mukul, ya itu yang salah. Itu namanya memberi obat bukan pada tempatnya gitu. Ya barakallahu. Masya Allah, Allah barik fiik. Aman, cerah gitu, Cing. Jadi gue nggak sendiri, Cing. Jadi Ustaz terus ada juga nih. Di perspektif saya tuh Ustaz, Islam itu harusnya memudahkan. Masuk surga juga harusnya mudah gitu. Banyak kisah-kisah yang menggambarkan betapa mudahnya sebenarnya masuk surga gitu. Pasti ini kisahnya masyhur lah, ada orang lewat, sebelum orang itu lewat terus Rasul bilang sebentar lagi ada ahli surga yang lewat nih. Gitu. Sahabat-sahabat yang lain bingung nih apa amalannya sampai udah pasti masuk surga. Akhirnya gue pengen tahu, terus nginep di rumahnya itu loh, Der. Ya sholatnya biasa, tahajud juga kagak, sunah-sunahnya juga biasa, tapi kok kenapa dijamin masuk surga gitu. Begitu ditanya dia cuma bilang nggak ada hal yang istimewa, spesial. Gue cuma maafin orang yang salah di hari itu sebelum gue tidur gitu. Itu katanya amalan yang membuat dia masuk surga. Kan sebenarnya simpel ya Islamnya. Tapi kan untuk memaafkan, untuk ikhlas itu kayak sebuah hal rumit yang disederhanakan gitu. Nggak gampang untuk ikhlas, nggak gampang untuk memaafkan. Kita dijahatin orang gitu. Dijahatin hari ini nih pagi. Kayaknya seminggu 2 minggu masih ingat, boro-boro mau tidur, oh iya gue maafin lah orang lain. Padahal kalau kita maafin simpel banget gitu, apa amalan yang dianggap bisa masuk kita ke surga. Nah emang bener ya sebenarnya semakin simpel amalan itu sebenarnya itu yang paling susah untuk ngelakuinnya gitu. Sama seperti yang orang bilang, orang pintar, orang jenius itu bisa mensederhanakan masalah-masalah rumit sehingga orang bisa ngerti. Iya. Justru poinnya kan di situ kan. Iya. Maksudnya dia bisa ikhlas, bisa maafin orang, pasti amalannya luar biasa. Mungkin gak sunnah tapi sholatnya bener banget sehingga berdampak sama kehidupannya gitu. Pengen sih niruin yang gampang-gampang kayak gitu. Siapa gue juga mau masuk surga aja jadi gampang ya. Iya gitu kayak. Ya itu sebenarnya gimana sih Ustaz? Hal-hal yang seperti itu. Mantap. Ya, pertanyaannya Sing Abdal bobot-bobot dari tadi. Saya demen nih kalau ngundang beliau. Cakep ya, Masya Allah. Jadi ada garis yang sudah diberikan oleh Nabi SAW. Nah itu pesan-pesan ringkas, sederhana, tapi menggambarkan keutuhan hidup. Kata beliau SAW, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Fasaddidu, wa qaribu, wa abshiru. 3 kalimat. Pertama, lakukanlah tasdid, lurus dengan seluruh-seluruhnya. Atau kalau nggak bisa, dekat, memperdekat. Nah, kemudian yang ketiga, wa abshiru, dan selalu bergembira. Selalu bergembira. Seru ya kayaknya. Iya, kayaknya seru. Ya. Malah enak ya. Kita diberitakan melakukan sesuatu yang enak itu. Bergembira, dekat, gitu ya. Lurus-lurus aja. Nah, intinya semua itu tadi, kisah itu sahabat tadi itu betul loh. Itu haditsnya dikuatkan oleh sejumlah ulama. Itu dia disebutkan itu terkait dengan masalah hatinya. Hati dia nggak pernah menyimpan suatu apapun terhadap orang-orang. Dia nggak ada dengki sama orang, nggak ada dendam, nggak ada ini. Ini hati ini, hati ini memang modal besar. Karena itu di hari kiamat dikatakan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu adalah hari ketika harta dan anak-anak tidak ada manfaatnya kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat.
Yeah. Nah, ini keselamatan hati ini yang perlu kita cari. Jadi dia amalan hati itu kadang seorang itu nggak kelihatan beramal, cuma merenung diam-diam. Tapi mungkin dia pahalanya sudah memenuhi langit dan bumi. Gimana ceritanya, Ustaz? Dia duduk aja. Subhanallah, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada saya. Semoga saya menjadi hamba yang bersyukur. Dalam hatinya dia bersyukur. Terima kasih. Dia akui nikmat dari Allah. Itu sudah amalan luar biasa itu. Dia berbaik sangka kepada Allah. Itu tadi absyiru kata Nabi, bergembiralah. Itu kan berbaik sangka itu. Apapun yang dihadapi, absyiru. Anak saya hari ini dia nggak mau, absyiru, bergembira. Maksudnya barangkali ini menjadi sebab suatu hari dia akan lebih baik gitu. Nah, itu kan berbaik sangka namanya. Berbaik sangka. Jadi kita dengan hal yang seperti itu selalu di dalam itaran pahala. Nah, tapi perlu kita ketahui memang bahwa amalan itu ada 3. Ada yang terkait dengan hati, ada yang terkait dengan badan, ada yang terkait dengan lisan. Nah, pada setiap 3 anggota tubuh ini ada kadar wajibnya. Nah, kadar wajibnya kan kita maklumi sholat 5 waktu, ya kan, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mengeluarkan zakat, haji, puasa, kan kita tahu kadar wajib itu kan, berbakti kepada orang tua. Nah, pada kadar-kadar yang lainnya, disitulah bagaimana umat Islam itu bertingkat-tingkat dan berjenjang derajatnya. 1 amalan, semuanya sama. 1 membaca Al-Quran. Ini juga membaca Al-Quran. Masa Ramadan semuanya baca Al-Quran. Tapi Nabi kabarin, ada yang baca Al-Quran, itu Masya Allah, masuk surga, kamu naik ke surga. Tartil sebagaimana bacaanmu di dunia. Maka dia tartil, seperti bacanya di dunia. Ini menunjukkan bagusnya orang yang hafal Quran ya. Sebab yang bisa mentartil itu kan dia yang hafal kan. Masa dia bawa mushaf tartil ke atas kan? Enggak, betul. Ya, itulah derajat dia. Tapi Nabi juga kabarin, ada 3 orang yang pertama dipanggang ke dalam api neraka. Itu salah satunya ahli membaca Al-Quran. Dua-duanya tuh berarti bisa surga, kenapa bisa dia neraka ini? Ya? Karena dia membaca Al-Quran supaya dikatakan, oh dia jadi jago baca Quran. Nah, ini karena masalah ikhlas. Jadi yang menentukan itu amalan hatinya, bukan amalan fisiknya. Karena itu kata sebagian ulama juga, ada 2 orang sholat berjamaah nih. Dia jadi makmum, kan harusnya sama semua kan, dari takbiratul ihram sampai salam kan, makmum. Tapi 1 sholatnya di langit, 1 sholatnya di bumi. Nah, ini kan kaitannya dengan masalah hati juga. Nah, jadi amalan-amalan hati itu memang, itulah kata sebagian ulama kita, saya berharap ada seorang alim yang duduk mengajari kepada manusia bagaimana amalan hati itu, dia manage amalan hatinya. Sebab itu perjenjangan dan pertautan derajat dan keutamaan. Oh, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz, dikit kau dari saya Ustaz. Waktu itu ada kisah tentang dia orang sholat terus-terusan apa segala macam, tapi yang Allah katakan kamu bohong gitu. Terus ada orang yang rajin sedekah, kamu bohong gitu, akhirnya gagal masuk surga. Mungkin bisa diceritain lagi buat tadi yang saya cerita salah satunya itu Ustaz ya? Sama Ustaz ya? Jadi ada 3 orang kan, 1 membaca Al-Quran, 1 yang berjihad fisabilillah, itu 1 orang yang belajar ilmu, ya, dan 1 lagi yang memang ada sebagian riwayat dia bersedekah, gemar bersedekah. Satunya berkata, ya Allah saya bersedekah ini karena engkau. Enggak, kamu bersedekah supaya kamu dikatakan oleh orang-orang kamu itu dermawan. Nah itu kan sudah niat dunia namanya. Enggak ikhlas ya. Sudah niat dunia. Jadi itu subhanallah, amalan hati itu memang indah sekali. Cuman kita perlu latihan. Nah, latihannya itu yang perlu kita biasakan. Kita jauh Der. Mau maafin orang sebelum tidur. Aduh. Komen yang bikin kita gedek aja kita balas berhari-hari. Abis itu gue ngapain? Tidur langsung. Tidurnya karena kayak puas tuh. Oke, ngaca lo ya. Oke. Assalamualaikum, gue tidur. Oh beda banget ya. Iya ya. Aduh gimana tuh? Yang pertama kalau lihat kayak gitu, pertama doain dulu semoga Allah beri hidayah kepada kita semua. Amin ya Rabb. Ya saya sendiri itu sering alami seperti itu. Cuman kalau kaidah saya, kalau saya hadapi yang seperti itu nanti 2 hari depan saya pikir. Sekarang jangan saya pikir dulu. Oh, beda. So, kita kan kita perlu menata hati juga kan. Jangan sampai saya jawab sekarang, wah saya pikir saya sampein kebenaran ternyata ada ikut emosi di situ. Benar juga kan. Tapi kan itu Ustadz ya. Kalau kita kan gas saya dulu kan tinggal hapus ntar gitu. Salah gue hapus deh gitu. Pertimbangan itu luar biasa. Silakan Cing Abdel. Insyaallah mau nanya lagi.
Iya, keresahan yang sering sih sekarang, termasuk yang masalah warisan ini. Sebagai warisan tuh banyak teman-teman saya nih ya, yang bareng kecil terus sekarang udah dapat warisan tuh bikin keluarga jadi bubar. Aduh iya lagi stigma itu ya. Banyak orang yang antara kakak sama adik itu jadi ribut gara-gara warisan. Padahal udah sering banyak yang bilang itu harta warisan kan bukan harta yang lo usahakan, itu harta brek gitu. Kenapa harus diributin sih gitu? Lo nggak harus ngapa-ngapain gitu, nggak harus kerja ini, nggak harus kerja itu untuk dapetin itu. Terus kenapa ada rasa nggak ikhlas gitu menerima orang yang dapatnya lebih gede gitu, atau nggak mau ikutin aturan yang ada? Itu kenapa bisa terbutakan kayak gitu ya, Ustadz? Iya, karena kita masih hidup, dan selama kita masih hidup pasti ada setan yang bergentayangan di tengah kita. Dia sudah minta kepada Allah supaya diundur sampai hari kiamat. Dan disebutkan di dalam hadits Jabir di riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana kat aisa ayabudahul musalluna fi jaziratil Arab, walakin bitahrish. Jadi syaitan itu sudah putus asa, dia ingin disembah oleh orang yang sholat. Misalnya sholat menyembah syaitan, itu putus asa dia. Gak mungkin syaitan bilang, ayo sembah saya, orang mau sembah dia, gak mungkin. Orang sholat kan, dia sudah putus asa. Tapi apa yang dia lakukan? Mengadu domba. Itu kerjaan dia paling cakep. Apalagi antara bersaudara. Harta itu kan memang Nabi SAW kabari, likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah yang menimpanya, ada ujiannya pada setiap umat. Ujian pada umatku ini adalah harta. Ada harta. Karena itulah hakikat ini harus kita tahu. Jadi kalau cara berpikir yang disebut tadi oleh Cing Abdul itu Masya Allah ya, cakep banget gitu. Oh ngapain, akhirnya kan harta orang tua gua, anak nggak ada andil di situ. Iya betul. Ya ikhlasin aja, biarin. Alhamdulillah dapat nggak dapat juga nggak masalah. Alhamdulillah kan kita aja kan. Iya. Cuman kalau mau lebih bagus, sebenarnya itu sudah diberi hukum di dalam syariat, hukum tetap sebenarnya. Iya. Bahkan Allah sendiri yang bagi pembagiannya. Nah, ini yang kadang kurang disadari. Yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian tentang harta kalian untuk anak-anak kalian. Ini Allah langsung yang berwasiat. Yastaftunak kulillahu yuftik. Mereka minta fatwa kepada Nabi Muhammad, katakanlah bahwa Allah yang memberi fatwa. Ini Allah langsung ini yang berbicara nih. Jadi itu pembagian warisan itu langsung wasiat Allah, disebut wasiat Allah, fatwa dari Allah, firman Allah langsung, Allah yang membaginya. Nah, jadi kalau anak-anak dia ikuti itu Masya Allah sudah aman sih sebenarnya ya. Iya, karena orang juga pada tahu. Cuman kan akhirnya masuk gini. Ya lo waktu gue nyokap bokap sakit, gue yang ngurus lebih banyak. Masuk ya kayak gitu aja tuh ya. Lo nganterin ke dokternya kagak pernah lo. Ya, tiba-tiba bagian warisan lo dapat yang lebih gede, misalnya laki nih anak nih. Yang ngurusin anak cewek gitu. Lo kemana aja waktu itu gitu. Ya, sabun kamar mandi gue ngisi itu. Iya. Lo listrik selama bokap nyokap di sini siapa yang bayar? Gitu-gitu aja tuh masuk tuh Ustadz gitu ya. Jadi ngerasa punya andil sama bokap atau nyokap yang selama hidupnya, yang akhirnya itu harus dikompensasikan sama warisan dong. Gue udah jauh. Kenyataannya sih emang kayak gitu. Ini anak laki udah kagak tahu kemana. Iya. Setiap hari kita tahu dapat 2 kali lipat dari si anak perempuan. Bukan profit dari omset yang diusahakan. Iya. Enak-enak brek gitu. Nah. Ya, tapi sering terjadi sebaliknya juga, laki-lakinya yang ngurus orang tuanya, perempuannya nggak tahu kemana kan. Iya. Oh iya. Ada lagi ininya ya. Ada kan terjadi juga kan. Makanya hukum Allah itu tetap. Hukumnya cuma satu. Jadi ketika dia meninggal, dilihat siapa yang wafat itu. Kemudian siapa ahli warisnya. Sudah ada bagiannya masing-masing, sudah tetap. Jadi sisa datang, kalau di Indonesia kita datang ke KUA aja, ada bagian ahli warisan di situ. Saya datang, orang tua si meninggal, nanti akan ditanya laki-laki, bapak atau ibu. Nanti ditanya siapa ahli waris. Setelah itu sudah jelas pembagiannya, bagiannya masing-masing. Sudah beres, nggak ada lagi yang perlu di ini. Itu hukum Allah. Jadi kalau kita terima hal tersebut, itu cakep.
Nah, tapi keliruan yang lain yang biasa terjadi, terlambat membagi warisan. Nah, ini karena terlambat ini, setan ini paling menjago main ya. Cuma menerima hati kalau dia lebih besar, dia lebih ini, saya lebih capek, dia lebih ringan, itu bagaimana? Apakah memang kalau balik lagi ke hati manusia kan agak sulit? Apa bentuk nasihat kita mungkin ke orang-orang tersebut, atau mungkin kita ada di posisi itu, kita bilangnya gimana, Ustaz? Ya, yang paling pertama itu dia tahu ini adalah hukum Allah, dan hukum Allah itu yang paling adil. Dan apa yang Allah tetapkan itu yang paling maslahat. Nah itu bisa diterangkan satu persatu. Kenapa laki-laki dapat 2 bagian dan perempuan? Bisa diterangkan. Kita kasih contoh ringkas saja. Kalau laki-laki mau nikah, dia yang bayar. Iya. Ya kan? Kalau perempuan kan mana dia nikah dibayar, membayar. Oke. Itu satu sudut. Laki-laki itu dia menafkahi keluarganya. Dia wajib naik. Perempuan itu wajib dinafkahi. Jadi itu pembagian itu ada sudut keadilan itu sudah teratur. Jadi nggak usah kita tanya lagi sebenarnya. Kalau mau ditelusuri itu disebut oleh para ulama hikmah-hikmah yang jelas sekali. Nah, cuman saya ingin kembalikan bahwa dasarnya seorang itu ketika ada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dia berhenti di hukum itu. Itu sudah kehidupan yang paling nikmat itu. Karena dia tahu ini aman, di belakangnya pasti ketenangan, dan di belakangnya pasti pahala besar. Kalau ada juga masalahnya kasus gini, Der. Gimana? Ini rumah orang tua. Ini rumah orang tua terus ditinggalin sama beberapa anaknya. Yang renov si anak segala macam gitu kan. Selesai nih meninggal orang tua. Ibu bapak jual nih. Nah si anak yang renov nih ngerasa punya, gue lebih dong orang gua ngerenov. Kalau gua ngerenov harganya juga nggak segini. Oh jadi cakep ya rumahnya. Jadi cakep, harganya jadi lebih mahal. Nah yang gitu-gitu, Der. Sering. Iya. Teman-teman tuh sering banget kayak gitu. Aturan tuh udah jelas padahal. Cuman kalau misalnya ini, ya gua rugi banget, gua udah ngerenov 4M. Gitu. Pokok copotin dulu apa gentengnya? Nah, itu gimana tuh? Apa perlu keikhlasan? Ya sebenarnya kalau si anak yang renov ikhlas selesai sih masalahnya. Selesai. Cuman kan ini jadi permasalahan karena isi bener juga sih. Ini harga rumah jadi mahal gara-gara direnov sama si anak ini gitu. Iya, kalau masuknya lewat dari sisi keharaman atau mungkin larangan-larangan, bisa masuk nggak manusia begitu? Ini saya kebayang banget nih Ustadz, yang Icing Abdel bilang gitu. Artinya kalau dibilang Allah tuh begini udah bagi, itu kan solusi Ustadz ya. Cuma manusia mungkin harus disenggol problem kali, masalah. Contoh misalnya, ayo kalau lu nggak nerima nanti ancamannya begini. Kalau pakai itu works nggak sih Ustadz? Iya ada juga, itu kan 2 sudut memang. Ada namanya tergib, ada namanya tarhib. Memberi kabar gembira dan membuat takut. Nah, kan itu 2 sudut harus seimbang. Kayaknya harus pakai takut tuh. Ada hal yang membuat dia termotivasi supaya dia cepat berlari. Ada hal yang di belakangnya mengkhawatirkan dia, memacu dia supaya lebih kencang lagi kan gitu. Oh dikejar anjing tuh, ngebut tuh larinya tuh. Jadi seperti itu kehidupan diatur di dalam agama. Karena itu setiap dari kaidah Al-Quran itu selalu ada 2 hal. Ada takut, ada harapan, ada kabar gembira, ada dibuat rasa takut. Ya, dan ini semuanya keseimbangan di dalam kehidupan. Ya kalau seperti disebut kasus tadi, anak sudah merenov dan seterusnya, itu sudah diberi hukum. Jadi kalau ada yang seperti itu, datanya ke pengadilan. Ya nanti di pengadilan diperjelas. Itu waktu kamu merenov itu apa ininya? Dasarnya apa? Membantu orang tua atau bikin bangunan bersama orang tua, bersyirikat. Nah, jadi kalau dia bilang bersyirikat, dia tanya buktinya mana? Bahwa itu bersyirikat. Tapi kalau dia bilang, oh itu saya bantu orang tua, sudah dia nggak bisa, nggak boleh dia klaim. Ya itu punya orang tua jadinya. Iya punya orang tua. Iya. Anak sekarang orang tua saya misalnya bilang, beri saya duit 10 juta, saya punya 10 juta, nggak boleh saya larang orang tua saya untuk permintaannya, saya harus beri. Tapi kan sepanjang itu keperluan dia. Dan sepanjang tidak dia beri ke saudara saya. Ya kan ini kan untuk keperluan dia bangun rumah kan untuk dia. Gitu. Makanya Nabi SAW bilang itu, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu adalah milik ayahmu. Nabi pernah bilang kepada orang. Itu juga hukum syar'i. Jadi ini kalau hukum ini terapin bagus, itu akan menghilangkan banyak dari masalah yang terjadi antara orang tua dengan anak. Masya Allah. Allah ya barik. Ada hukum tersendiri nggak Ustadz? Tapi buat yang melanggar, misalnya cerita-cerita dari Nabi SAW gitu terkait, berantem pecah nih. Apakah memang nanti ada ancaman atau dalil-dalil tentang orang yang membangkang tentang
harta bagian warisan. Contoh tadi misalnya dibalik deh, ini contoh ekstrim aja Ustadz. Laki-laki 2, perempuan 1 misal. Kalau gitu karena dia punya andil, enggak gue yang 2, lu yang 1. Nah misalnya oke lah, anggaplah si lakinya atau abangnya, udah capek deh, udah deh. Tapi mungkin dendam apa segala macam. Nah buat si yang oknum si cewek ini gimana? Anggaplah dimakan gitu, udah langsung udah jalan aja. Itu hukumannya apa Ustaz? Itu banyak banget ancamannya kalau itu. Boleh tahu. Di bab kezaliman banyak sekali ayat-ayat hadits karena itu berlaku zalim. Di bab memakan harta tanpa hak. Di bab melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Kemudian dari kaidah umumnya, apa yang Allah beri dari sebuah maslahat, kita langgar akan hal tersebut. Itu biasanya kita dapat balasan kebalikan dari maslahat itu. Iya. Emang kalau warisan sih emang gue sering lihat teman-teman gue tuh nggak ada yang ujungnya pasti nggak bahagia lah. Kalau udah dia ngerebut itu gitu, nggak usah nunggu nanti gitu. Di dunia kayaknya udah di bisnisnya juga nggak bagus gitu-gitu. Karena kan melanggar dari perintah Allah ya. Hartanya nggak berberkah. Hartanya nggak berkah, bener. Kayak orang yang makan duit yang bukan haknya. Siapa tuh Cing? Nggak tahu. Gua yang mancing, gue yang ngelempar ujung-ujung, nggak berani nyebut. Iya. Jadi itu diibaratkan lebih seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Makan terus nih tapi nggak pernah kenyang. Itu artinya makanan itu tidak berberkah untuk dia. Kadang harta seperti itu banyak. Ada harta tapi seakan-akan nggak cukup. Nggak merasa nggak tenang. Itu kan bukan keberkahan. Iya. Ada cuma makan cuma setengah piring tapi kenyang, puas. Nah itu enak. Iya. Uang yang penting berkah, nggak apa-apa banyak, yang penting berkah. Gue juga mau. Nggak apa-apa banyak, yang penting berkah. Iya betul. Jadi banyak berkah itu, masya Allah, cakep gitu kan. Cakep ya. Yang penting semuanya berkah gitu lah. Sedikit berkah, banyak juga berkah. Gitu. Gue senang nih Der ngobrol kayak gini. Yang lebih banyak bikin kita yang harus berubah gitu. Nggak tidak menempatkan perubahan tuh ke orang lain gitu, supaya orang jadi bagus gitu. Ya kitanya aja dulu berubah. Teman-teman dekat kita berubah, keluarga kita berubah dengan kebaikan-kebaikan yang kita dapetin itu. Masya Allah. Kayaknya lebih works buat ketenangan hati deh, dibanding menggantungkan lo harus kayak gini lo harus kayak gini lo. Nggak ada perubahan juga di kita gitu, nggak ada. Iya benar. Nah ini Ustadz mungkin bisa sampaikan istilahnya, sebelum kita merubah diri orang lain, mungkin kita merubah diri kita sendiri ya, dan seterusnya itu. Iya benar juga ya. Kita ngandelin dia, lu begini, tapi kalau nggak mulai dari kita duluan ya. Iya betul. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian membenahi diri kalian sendiri. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian di atas hidayah. Ya memang pembenahan terhadap diri, kita mulai dari diri kita, itu yang paling pokok. Sebab kita akan ditanya tentang diri kita. Adapun dosa orang lain, kita tidak ditanya tentang dosa orang lain. Kita mempertanggungjawabkan amalan kita sendiri. Iya, barakallahu fiik. Masya Allah, Allah ibarik fiik. Cing Abdul, ada lagi pertanyaan terakhir? Cukup kayaknya. Cukup ya? Ya semakin bertanya kayak gue semakin, aduh gue belum bener mulu. Masya Allah. Ustadz mungkin bisa nutup nasihat kita Ustadz ini buat Anda pribadi, buat kawan-kawan yang lagi nonton juga gitu Ustadz. Ya Masya Allah, ini hikmah Ramadan ya. Ya Ramadan nih. Saya belajar juga dari beliau nih. Masya Allah. Berpikir untuk masa depan. Ya. Itu dari Ramadan itu ngajari kita, subhanallah, jangan sampai 1 tahun ini kita pikir dunia melulu gitu. Begitu masa Ramadan ternyata ada pintu-pintu ibadah, ketaatan. Kita tahu ini untuk akhirat kita. Nah, jadi berpikir untuk masa depan itu salah satu pelajaran besar dari madrasah Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa selalu melihat pada segala sudut dari kehidupan kita, apa yang kita jalani, mana-mana yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amalan-amalan itu sifatnya dunia, tapi itu bisa kita niatkan dengan niat yang baik, menjadi bekal kita juga untuk masa depan kita di akhirat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah ibarik fiik. Jazakumullah khair. Syukran. Terima kasih. Terima kasih Abdul ya. Der, terima kasih Ustaz. Ya, makasih. Masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cing. Mantap.